Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga hari ini Rabu 1 April 2020, kita akan membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Yang hari ini kita baca dari kitab Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Mari kita mendahului dengan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur karena selalu ada kesempatan bagi kami mendengar firman-Mu. Karena itu kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Bimbinglah kami Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11 firman Tuhan. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima kehormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pelayan dan kehormatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Patun hanguluan tois hamagoan. Artinya, bila menunjukkan sikap sopan santun, dan hidup rendah hati, maka kita akan dapat bergaul dengan semua orang dan dapat hidup di mana saja. Ini memang nasihat yang diberikan saat seseorang mau merantau atau pergi keluar kota dari kampungnya. Saya dulu juga menerimanya. Sebaliknya, bila hidup sombong, angkuh, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, jangankan di daerah orang lain, di kampung sendiri pun akan susah, tidak akan mampu. Sikap sombong membawa kebinasaan. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya dalam bacaan Alkitab firman Tuhan tadi, maknanya mungkin hampir sama. Yesus mengajarkan agar kita jangan mencari tempat yang paling utama, melainkan yang paling rendah, supaya jangan malu, melainkan supaya dihormati. Banyak orang memang inginnya dihormati, inginnya dihargai.
Bahkan di tempat yang dia duga dia tidak akan dihormati, dia tidak akan dihargai, dia tidak mau ke sana. Sebaliknya, di tempat yang diduga dia di sana akan dihormati, akan dihargai, dia akan senang ke sana. Di lingkup gereja juga kadang-kadang terjadi hal seperti itu. Ada warga jemaat yang hadir dalam ibadah keluarga karena keluarga itu waktu yang lalu hadir di rumahnya. Kalau dia menghargai saya juga akan menghargai dia sehingga dia datang. Karena itu kadang-kadang di ibadah keluarga hanya sedikit yang hadir. Sebab keluarga yang bersangkutan memang jarang menghadiri ibadah-ibadah. Bukan karena tidak mau, hanya karena kesempatan yang kurang. Ia bekerja sampai malam, sehingga sulit untuk bisa hadir dalam ibadah-ibadah keluarga. Jangan-jangan ada juga para pelayan, pendeta, penatua, diaken, atau pengurus pelkat, pengurus komisi, panitia, dan semua yang menerima tugas dari gereja juga bekerja, juga melayani karena mengharapkan penghargaan atau karena mengharapkan penghormatan. Wah, kalau ini yang terjadi, repot juga ya. Bila kita bekerja hanya bila kita mendapatkan upah, mendapatkan penghormatan, maka akan banyak yang tidak dapat dilaksanakan. Banyak yang tidak dapat terkerjakan lagi. Banyak yang tidak dapat lagi kita lakukan di dunia ini. Yang seharusnya kita bekerja karena memanfaatkan potensi diri kita. Karena memanfaatkan kemampuan atau keahlian kita. Yang sebenarnya keahlian itu adalah pemberian Tuhan. Kemampuan itu adalah pemberian Tuhan. Apa yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Bahwa akhirnya kita mendapatkan upah, tentu itu perlu supaya bisa hidup dan dapat meneruskan pekerjaan selanjutnya. Karena itulah memang firman Tuhan ini yang kita baca pada hari ini relevan untuk kita renungkan. Yang Tuhan inginkan kita tidak boleh sombong dan mementingkan diri sendiri. Jangan apa yang ada pada kita yang sebenarnya sekali lagi adalah pemberian Tuhan membuat kita sombong dan menganggap orang lain rendah. Menganggap orang lain remeh. Orang lain rendah karena tidak memiliki seperti yang kita miliki. Seperti dalam perumpamaan tadi. Orang terhormat ini, entah dia penguasa, orang kaya, orang yang berpengaruh ini, sengaja datang belakangan. Agar dilihat, dihormati, menuju tempat yang paling utama itu. Dia berharap orang lain menyambutnya dengan penuh hormat yang membuatnya jadi sombong, angkuh. Kalau orang sombong, angkuh, mementingkan diri sendiri, maka apapun dilakukannya demi kepentingannya terwujud. Seringkali tidak peduli orang lain. Yang penting dirinya, kepentingannya. Malah demi kepentingannya, orang lain bisa disikut, bisa disingkirkan. Karena itu, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk hidup rendah hati. Bila rendah hati, bukan berarti tidak akan mendapatkan hak. Tuhan pasti memberikan apa yang menjadi hak kita.
Tetapi jangan demi hak, demi kepentingan kita, orang lain kita singkirkan, orang lain kita abaikan. Tapi sebaliknya, mendahulukan kepentingan orang lain. Menganggap kepentingan orang lain lebih utama, lebih penting daripada kepentingan kita. Itulah maksudnya rendah hati. Jadi bacaan kita hari ini bukan masalah tempat duduk, mau duduk di mana, di depan atau di belakang. Apalagi berpura-pura duduk di belakang agar nanti dipanggil duduk di depan. Tetapi masalah rendah hati, kerendah hatian, mendahulukan kepentingan orang lain. Bahkan rela berkorban demi kepentingan orang lain, seperti yang diteladankan oleh Yesus Tuhan kita itu. Saudara-saudara, minggu-minggu ini memang minggu Prapaskah. Kita diingatkan akan pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita semuanya. Maka kita diajak untuk meneladani, mau berkorban demi kepentingan, demi kebutuhan orang lain, seperti Yesus yang berkorban demi kebutuhan kita. Sedangkan kebutuhan kita pasti telah tersedia oleh kasih Tuhan. Nah, sekarang kita tahu di medsos, di mana-mana orang sampaikan dalam hubungan dengan COVID-19 ini untuk mau berbagi, mau membantu sesama yang membutuhkan. Apalagi karena COVID-19 ini, orang yang kerja harian banyak yang kehilangan pekerjaan, seperti tukang ojek dan yang lain-lain. Mari kita mau berbagi. Tuhan memberi kepada kita supaya kita bisa membagi kepada yang lain yang membutuhkan pertolongan. Tuhan pasti berkenan dan akan terus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin.